안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan membahas film Korea yang berjudul The Wicked. Hayo kita mulai. Sayong, karyawan yang baru saja bergabung di perusahaan, ditegur atasannya yang bernama Lisan karena kinerjanya yang dianggap lamban. Karena itulah Sayong berjanji akan berusaha lebih keras lagi, tapi Lisan menginginkan itu semua tidak hanya berupa omongan saja dan harus ada yang dikorbankan. Singkat cerita, adanya kesepakatan untuk mengorbankan satu jari jika Sayong tidak bisa membereskan kerjaannya tepat di jam 8, dan sebaliknya jika selesai maka jari Lisanlah yang harus dikorbankan. Lisan adalah sosok orang yang disukai di kantor dan berasal dari latar belakang keluarga yang baik yang boleh dibilang hidupnya mendekati kata sempurna. Siangnya Lisan tampak ngobrol dengan teman-temannya di kantor dan saat itu jugalah dia baru tahu Sayong mempunyai karakter nekat. Gosip-gosip yang beredar katanya dulu Sayong pernah menyukai seorang murid di sekolahannya dan rela melakukan apa saja sampai menunggu di depan rumah sepanjang malam, bahkan berani menyelinap masuk. Hwayong merasa ada sesuatu yang jahat di dalam diri Sayong dan memperingati rekan kantor mereka yang bernama Minho. Alasannya dia merasa Sayong menyukai Minho. Apapun yang mereka bicarakan saat itu ternyata terdengar langsung oleh Sayong dari balik dinding. Setelah itu ada momen di mana Lisan berdiri di ruangan bersama Sayong. Entah sengaja atau tidak, Lisan menanyakan tentang pekerjaan sampingan lainnya di mana tangan Sayong terlihat kasar. Saat itu Sayong tidak menjawab tentang hal tersebut dan berkata dia sangat iri kepada Lisan karena banyak orang yang menyukainya. Di sela-sela jam kantor, Sayong memberikan hadiah berupa gelas kepada Minho karena ulang tahunnya akan segera tiba. Rekan-rekan kantor lainnya pun menghampiri mereka termasuk Lisan. Lisan sedikit memuji sinis tentang pemberian itu dan mengajak mereka untuk minum kopi di luar. Tak sengaja Lisan menyenggol gelas itu sampai terjatuh dan pecah. Bukannya minta maaf, Lisan malah berkata gelas itu terlalu berat dan seharusnya Sayong memberikan yang lebih ringan. Hal ini benar-benar menguji kesabaran Sayong, tapi ada hal yang di luar nalar di mana pecahan gelas itu dibawa ke toilet dan dikunyah olehnya. Tidak hanya itu, dia merawat pensil dan menusukkan ke tangannya sendiri tanpa ekspresi, seakan tidak merasakan sakit. Ternyata itu masih belum apa-apa. Sekarang yang dia lakukan memasukkan jari kelingkingnya ke alat rautan dan sebelum hal gila lainnya terjadi, ponselnya berbunyi. Seseorang menawarkan pinjaman sampai dengan $50 tanpa syarat. Walaupun begitu, Sayong tidak tertarik dan ternyata itu bukan kali pertamanya dia ditawari. Orang itu menyebutkan berbagai keuntungan dari tawarannya sampai dia terhenti di mana Sayong menyebutkan dengan detail segala informasi tentang dia dan keluarganya. Sayong juga mengancam jika sekali lagi wanita itu menelpon, dia bersumpah akan melakukan sesuatu yang menarik kepada keluarganya. Sorenya, orang-orang kantor tampak berkumpul sambil ngemil. Minho yang melihat Sayong berjalan lewat sengaja memanggilnya untuk bergabung. Di sana, Lisan lagi-lagi mencari gara-gara dengan mengatakan beberapa kalimat sindiran. Dari mempertanyakan status Sayong yang masih single, yang dia duga mungkin mempunyai kepribadian buruk atau kelainan secara seksual. Dalam hal ini, Lisan sudah pasti salah mencari musuh. Sayong membalasnya dengan membuka semua rahasia tentang pacarnya, yang bahkan sudah dipecat karena tidak becus dalam bekerja. Semua detail dibeberkan dengan jelas dan benar adanya. Karena merasa sudah dipermalukan, Lisan segera menelpon pacarnya untuk menanyakan adakah kemungkinan mereka saling kenal, tapi ternyata tidak. Artinya, Sayong 100% orang gila yang memata-matai orang sampai ke akar-akarnya. Waktu terus berjalan dan tak terasa sudah hampir jam 8 malam. Semua karyawan pamit pulang terkecuali Sayong. Sebelum pergi, Minho sempat menyemangati Sayong dan meminta maaf atas gelas hadiahnya yang pecah, tapi walaupun begitu setidaknya Minho sudah memiliki hatinya. Maksud dari kalimat ini adalah setidaknya Minho sudah menerima niat baiknya. Di luar dugaan, Sayong menjawab, sejak kapan gue kasih hati ke lu? Kalau gue udah kasih hati ke orang, itu akibatnya sangat menakutkan, sambungnya. Dulu ceritanya, Sayong pernah menyukai teman perempuannya yang bernama Sojin, dan di saat ditanya apakah Sojin juga menyukainya, Sojin pun mengiyakan, tapi tentu saja dalam konteks suka yang wajar. Suatu hari, Sayong memberikan hadiah lipstik kepada Sojin dan menciumnya. Hal ini tentu saja membuat Sojin tidak nyaman dan menegurnya. Sojin juga berkata bahwa dia hanya bercanda saat mengatakan suka kepada Sayong, dan lipstik itu pun langsung dikembalikan. Besoknya Sayong memberikan lipstik itu lagi sambil berkata lipstik itu memang diniatkan diberikan kepada Sojin. Tapi Sojin menolak dengan berkata pacarnya Jiwoo sudah membelikannya.
Saat itu Jiwoo yang berada di sana bercanda dengan mengatakan agar Saehyung jangan terlalu dekat dengan pacarnya, jika tidak dia akan cemburu. Tapi dijawab oleh Saehyung, tenang aja, gue bahkan belum sampai menempelkan lidah ke dalam. Karena beda frekuensi antara dua orang ini, mereka pun gak nyambung dan tidak mengerti maksud masing-masing. Jiwoo masih bertanya-tanya, hah, tempel apaan? Tapi gak ada satupun yang mau menjelaskan. Setelah itu di saat Sojin turun ke lantai dasar, Saehyung sudah menunggunya di sana dan bertanya apa yang akan Sojin rasakan jika Jiwoo mati. Dia menceritakan bahwa keinginan jahat itu bisa benar-benar terjadi seperti yang dia harapkan. Sojin menilai ini hanyalah omongan konyol, tapi Saehyung serius menanyakan bolehkah? Malamnya Saehyung menulis di cermin menggunakan darah di jarinya, dan keesokan harinya Sojin menanyakan apa yang sudah dia lakukan kepada Jiwoo tapi tidak dijawab. Kembali ke momen sekarang. Singkat cerita, Minho merasa perempuan ini agak-agak dan berjalan pergi. Beberapa menit lagi hampir pukul 8 malam dan Lisan menanyakan pekerjaan Saehyung. Saehyung diam saja dan sebenarnya yang dikerjakan itu hanyalah bermain game. Di momen ini, Lisan sempat menelpon ayahnya dan setelah selesai, Saehyung menyerahkan kerjaannya tepat di jam 8. Kerjaannya bagus dan dia sudah diperbolehkan pulang, tapi Saehyung berdiri diam. Yang dia inginkan sekarang adalah menagih janji jari Lisan. Di otak Lisan tentu saja yang tadi itu hanya bercanda, tapi ternyata tidak bagi Saehyung. Janji tetaplah janji dan harus dipenuhi. Lisan mengatainya gila dan segera pergi, tapi sayangnya, lift agak konslet saat itu. Saehyung dengan santainya turun ke bawah sambil membawa gunting dan momen itu lebih tampak bahwa Saehyung sengaja membiarkan mangsanya untuk lolos. Dia benar-benar mempunyai masalah jiwa di mana dia mulai bermain-main dengan si LED di dalam toilet. Lisan yang dijemput pacarnya saat itu meminta pacarnya untuk mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang Saehyung yang rencananya dia ingin membalas dendam dengan cara mempermalukannya. Suatu malam, Lisan ditelepon Hwayong yang memberikan informasi tentang Saehyung yang katanya sudah dirasuki hantu. Orang-orang yang dekat ataupun yang mengganggunya akan dikutuk dan hal tak lazim pun akan terjadi. Lisan sendiri tidak percaya dan menutup telepon. Tak berapa lama setelah Lisan sampai di apartemennya, Saehyung datang tapi langsung diusir. Dicek lewat monitor harusnya dia sudah pergi, tapi nggak taunya Saehyung sudah berada di kamarnya. Menurut Saehyung hanya orang-orang narsis yang selalu memakai tanggal lahir di setiap password yang berhubungan dengan mereka. Saehyung pun lalu menceritakan kisah hidupnya yang dicap sebagai penyihir. Semua orang bernasib naas saat bersamanya tidak terkecuali kakaknya yang bernama Saemin. Dikatakan, Saemin mendadak lumpuh saat Saehyung lahir. Suatu hari dia membakar kertas dengan tulisan nama kakaknya dan setelah itu dia menyuntikkan cairan ke dalam mulut kakaknya sewaktu dia tertidur. Setelah itu dia membisikkan ke kuping kakaknya, pergilah mati dan harapan itu terkabul seminggu kemudian. Ayahnya sendiri tidak dapat menahan kesedihan dan akhirnya mengakhiri hidup. Parahnya lagi, Saehyung yang saat itu menemukan jasad ayahnya bertingkah biasa saja. Menurut Saehyung, seorang yang lahir sebagai penyihir itu tidak pantas dicintai, bahkan dia membenci dirinya sendiri. Setiap kali rasa benci itu muncul, maka dia akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, sewaktu dia menyakiti diri itulah, dia tersadar bagaimana caranya agar dia bisa dicintai karena ibunya langsung memberikan perhatian penuh dan sejak itu jugalah mata iblisnya terbuka. Sebenarnya dia tahu tentang rumor-rumor yang orang katakan tentangnya, tapi sekarang dia mengaku setidaknya dia juga tahu bagaimana agar dicintai lalu memotong jarinya sendiri. Seperti yang diharapkan, orang-orang kantor memberikan perhatian kepadanya dan menyalahkan Lisan yang terkesan kejam sudah benar-benar memotong tangan Saehyung. Situasi langsung berbalik hanya dalam satu malam. Lisan kesal dan meneriaki Saehyung ketika melihat fotonya yang dipotong di bagian wajahnya. Di toilet, Lisan kebetulan bertemu dengan Hwayong dan meminta kontak orang yang bernama Minju yang katanya dulu pernah satu sekolahan dengan Saehyung. Singkat cerita, Lisan menemuinya. Minju mengaku sebenarnya dia tidak begitu nyaman ngomongin tentang Saehyung karena dia juga berpendapat bahwa Saehyung itu dirasuki oleh hantu. Orang-orang akan bernasib jelek entah itu patah kaki ataupun kecelakaan jika membulinya. Diakuinya setelah lulus sekolah mereka tidak lagi bertemu sampai beberapa bulan lalu Saehyung tiba-tiba datang ke klinik di tempat Minju bekerja. Saat bertemu dengan Minju, dia sempat menanyakan Minju yang katanya suka menggosipkan dia belakangan ini. Hal ini tentu membuat Minju salah tingkah dan Saehyung berkata hanya bercanda. Hal yang membuat orang takut itu justru Saehyung menolak untuk diberikan anestesi saat perawatan giginya, walaupun tahu akan menyakitkan.
Minju sendiri mencurigai apa alasannya datang jauh-jauh ke klinik gigi tersebut, di mana harusnya lokasi klinik sangat jauh dari rumahnya ataupun tempat kerjanya. Yang Minju ingatkan kepada Lisan hanyalah jangan pernah mempercayai omongan Saeyoung karena dia adalah penyihir. Setelah itu Lisan pergi ke sekolahan Saeyoung dulu, dan di sana dia bertemu dengan seorang pria yang menceritakan pengalamannya bersama Saeyoung. Jadi ceritanya, suatu hari dia sedang meramal nasib kedua gadis melalui telapak tangan, dan tiba-tiba Saeyoung datang yang juga ingin minta diramal. Setelah melihat tangannya, pria ini mengatakan Saeyoung adalah orang mati karena orang hidup tidak akan mempunyai telapak tangan seperti itu. Pria itu mengatakan ada seseorang lagi yang mungkin bisa ditanyai tentang Saeyoung, yang juga adalah lulusan sekolah tersebut yang ternyata adalah Sojin. Sojin mengatakan Saeyoung bukanlah penyihir, tapi dia adalah orang yang perlu dikasihani karena haus akan kasih sayang. Dia ingin dicintai sampai di titik yang mendorong kegilaannya. Pacarnya Jinwoo katanya meninggal 1 bulan setelah mengalami cedera otak. Semua orang percaya itu karena kutukan Saeyoung, tapi Sojin tahu itu tidak benar, tapi lebih pada Saeyoung telah menghabisinya. Jadi ceritanya, suatu hari Saeyoung mencegat Jinwoo di atas tangga halte. Setelah mengatakan 1-2 kalimat, dia sengaja mendorong Jinwoo sampai terjatuh telak dan tidak bisa menggerakkan badan. Sebenarnya saat itu ada seseorang yang melihat kejadian tersebut, yaitu Sojin. Saeyoung juga tahu tentang keberadaan Sojin, dan sebelum pergi, Saeyoung berkata akan memata-matai Sojin sampai selamanya. Akhirnya Sojin tidak melaporkannya ke polisi karena mempertimbangkan tidak kuatnya bukti, dan di samping itu dia juga takut. Kekejaman adalah hal yang mengerikan yang menyebar seperti penyakit di dalam tubuh. Menurut Sojin, Saeyoung itu sebenarnya lemah, tapi dia tidak pernah mengakuinya. Setelah itu, Lisan lanjut pergi ke sebuah rumah dan mengatakan akan terlambat ke kantor di saat rekan kantornya menelpon. Sesampainya di rumah itu, terlihat paku payung yang berceceran di lantai, sedangkan di kantor Saeyoung juga sedang bermain paku payung. Dia lalu meminta izin untuk pulang lebih awal dengan alasan ingin memeriksakan jarinya ke rumah sakit. Kembali ke Lisan, dia akhirnya bertemu dengan seorang gadis yang bernama Saimin, kakak dari Saeyoung yang katanya sudah meninggal. Jadi, rumah yang didatangi itu jugalah rumah Saeyoung. Sebelumnya Lisan disuguhi teh oleh Saimin sebelum dia menceritakan bahwa Saeyoung sangat membencinya sejak dia sakit dan tidak bisa keluar rumah. Alasannya karena perhatian orang-orang terlalu tertuju kepadanya. Saeyoung tidak bisa terima melihat seseorang lebih dicintai daripada dia, walaupun saudara kandungnya sendiri. Obsesinya selalu tentang dicintai seperti instingnya. Kenyataannya, ibu mereka sudah meninggal saat melahirkan Saeyoung, jadi ayah mereka lah yang menjaga dan merawat Saimin selama ini. Saeyoung sangat tidak suka dengan hal itu dan melukai kakinya sendiri. Malamnya, dia menanyakan apakah ayahnya mencintainya, dan tiba-tiba dia menghabisi ayahnya sendiri. Setelah itu dia ke kamar kakaknya dengan menanyakan hal yang sama, dan berkata tidak ada yang sayang kepadanya. Baru setengah cerita, Saeyoung pulang ke rumah dan mengetahui ada yang datang dengan melihat paku payung yang berantakan. Dia langsung mengambil pisau dan memeriksa ke kamar kakaknya. Saimin sendiri berpura-pura tidur dan Lisan segera keluar dari tempat persembunyian sewaktu Saeyoung berjalan pergi. Dia mengendap-endap berjalan keluar dan kaget melihat sepatu pacarnya yang ada di rak sepatu. Hal ini menjawab semua pertanyaannya selama ini kenapa pacarnya tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Saeyoung sendiri sudah berdiri di belakangnya dan Lisan tiba-tiba merasa tidak bertenaga lalu ambruk. Saimin datang menghampiri dan tersenyum kepadanya. Jelas Lisan sudah diracuni dengan segelas teh yang diberikan tadi. Sesadarnya Lisan sudah dalam keadaan terikat di lantai. Saeyoung sendiri tahu apa rencana Lisan yang ingin mencari informasi tentangnya. Saat itu Lisan meminta maaf dan memohon agar Saeyoung melepaskannya, tapi semua itu sudah terlambat. Tidak ada yang lebih buruk dari jatuh ke tangan orang gila. Permainan pun dimulai. Paku payung ditancapkan ke telapak kaki dan perutnya. Saeyoung berkata dia dan kakaknya lahir di hari yang sama, yang hanya beda 1 jam yang artinya mereka adalah kakak beradik kembar. Karena waktu yang lama saat melahirkan ibu mereka pun meninggal. Awalnya ayah mereka ingin mengorbankan dia untuk menyelamatkan ibunya tapi gagal dan akhirnya kehidupan Saeyoung pun diawali dengan kebencian. Menurutnya penyihir selamanya tidak akan disayang dan diterima di seluruh dunia. Lanjutannya dia menyuntikkan sesuatu ke mulut Lisan dan Saimin mengatakan jangan membenci mereka segitunya karena seluruh dunia membenci mereka, bahkan orang tua mereka. Semua orang membuang mereka jadi mereka hanya memilih jalan dengan cara mereka sendiri. Saeyoung membisikkan ke Lisan, matilah untuk semua orang yang dicintai. Besoknya Lisan sudah tidak terlihat.
Yang ada hanya sebuah box besar yang dilakban yang artinya dia sudah dihabisi oleh kedua perempuan gila ini. Tamat. Kita adalah apa yang kita yakini. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.